Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rudi Supriyanto dengan NIM 2107076011, Sajra Ramadana dengan NIM 2107076013, dan Nolalita Huta Barat dengan NIM 2107076014. Di sini kami akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan, di mana kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Konsep geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politi berasal dari kata polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, atau negara, dan teia yang berarti urusan atau politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan RI memberikan kaedah nilai, moral, dan etika serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Terus ada pengertian wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu, sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dan unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen. Yang pertama, wujud wilayah. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua ada tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, dan sistem perwakilan. Yang ketiga adalah tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi, masyarakat, dan kalangan pers serta seluruh aparatur negara. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rudi Supriyanto.
2. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas terpandu. 3. Tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, batinia dan lahiria. A. Tata laku batinia berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. B. Tata laku lahiria merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. A. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. B. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana, komunikasi dan transportasi. C. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib, sepenanggungan, dan asas Pancasila. D. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Social awareness merupakan tindakan respon terhadap lingkungan sosial dan memiliki kepekaan terhadap seorang yang mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan. Memanfaatkan teknologi untuk membangun. Caranya sangat mudah, yaitu menggunakan teknologi dalam pembangunan bangsa seperti memanfaatkan petisi online, pelaporan online dalam berbagai bidang. Memberikan teladan yang baik di lingkungan sekitar atau di dunia online seperti sosial media, menyaring budaya dan teknologi asing yang baik untuk diadopsi di Indonesia. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.